Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 6 September 2023. Berita saya ambil dari salah satu kanal YouTube dari CBN News ya, yang kita tahu bahwa ini adalah saluran broadcasting untuk kekristenan gitu ya. Dan beberapa hari ini ada suatu berita menarik tentang bagaimana Partai Komunis Cina menulis ulang tentang Alkitab dan banyak hal yang kemudian boleh dibilang diselewengkan, diputar-balikan gitu ya. Kita akan lihat beritanya sebentar dari CBN News. Seperti biasa, link beritanya saya akan sertakan di kolom deskripsi. Jadi untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat langsung ke kanal YouTube CBN News-nya gitu ya. Sebentar, waktunya tidak terlalu lama, saya rasa ini cuma sekitar 2 menitan saja. Jadi kita akan lihat videonya saudara-saudaraku. Chinese Christians receive Bibles for the first time. With as many as 130 million reported Chinese Christians and the continuing explosive growth of the underground church, there are now more Christians in China than members of the Communist Party. Ya, secara umum dibilang selama ini perkembangan orang kekristenan di Chinese itu sangat penyolok. Bahkan jumlah orang Kristen di Chinese lebih banyak dari orang komunisnya itu sendiri. Gitu. Persecution of Christians has only led to even more church growth, causing the Communist Party to now target the Bible itself. Oke, tindakan persekusi yang dilakukan selama ini oleh Cina terhadap orang-orang Kristen ternyata tidak membuat gereja mati, malah membuat gereja semakin berkembang dan semakin bertumbuh. Karena itu kemudian Partai Komunis Cina berencana untuk menyerang atau mengubah sumber dari kekristenan, yaitu Alkitab. Gitu ya. Update with socialist values and removing passages that don't reflect communist beliefs. Ya, mereka berusaha, dia bilang menghapus bagian-bagian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip komunis. Jadi Alkitabnya mereka ubah, mereka putar balikan dan mereka isi dengan paham-paham yang sesuai dengan paham komunis. Content with all of these attempts to try to forcibly get Christians to deny their faith, and so now they've just taken it to a new level where they're trying to rewrite the scripture. Ya, mereka berusaha supaya orang-orang Kristen tidak bertahan menolak imannya dengan cara mereka mencoba mengeluarkan Alkitab yang baru, versi yang dikarang oleh Partai Komunis Cina, dan ada beberapa bagian nanti kita akan lihat yang memang sengaja mereka putar balikan. And to confuse them and to prevent them from becoming Christians. In one example from a high school textbook, a Communist Party revision of John chapter 8 about the woman caught in adultery. Oke, ini adalah salah satu bagian contoh yang diputar balikan atau yang diubah oleh Partai Komunis Cina dengan dia membuat Alkitab keluaran mereka, gitu ya. Salah satu bagiannya adalah textbook yang ada di sekolah-sekolah SMA. Mereka mengambil salah satu bagian dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Gitu ya. Ini cerita bagaimana seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan kemudian dibawa dihadapkan di depan Yesus. As Jesus once said to the angry crowd who was trying to stone a woman who had sinned, "He who is without sin among you, let him cast a stone at her." When his words came to their ears, they stopped moving forward. When everyone went out. Ya, ini ayatnya kurang lebih kita semua udah sangat tahu bagaimana kemudian Yesus berkata bahwa siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melemparkan batu pada perempuan itu. Sebelumnya mereka membawa orang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan mereka menguji Yesus berdasarkan hukum Musa bahwa seorang perempuan harus dilempari dengan batu. Dan kemudian Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, baiklah dia yang pertama kali melempari dengan batu. Saya yakin itu semua kita udah tahu. Tapi penyelewengannya mulai terjadi setelah ini, saudaraku. Jesus stoned the woman himself and said, "I am also a sinner." Kemudian dia bilang semua orang pergi. Tetapi kemudian Yesus kemudian berkata bahwa saya seorang pendosa, dan kemudian dia yang merajam melempari perempuan itu dengan batu. Gitu ya. Itu gambaran bagaimana orang Partai Komunis Cina membuat figur Yesus diubah menjadi satu pribadi yang berdosa, bukan satu pribadi yang harus diidolakan, satu pribadi yang harus disembah oleh orang-orang Cina di sana. Gitu ya. Jadi Partai Komunis Cina di sini menempatkan bahwa yang harus disembah sebagai Tuhan itu hanyalah Partai Komunis Cina. Gitu, dan dia mengecilkan arti Yesus, bahkan di sana Yesus ditempatkan sebagai seorang yang berdosa yang kemudian malah melempari perempuan itu dengan batu.
Itu salah satu contoh yang ada dalam textbook anak-anak SMA di sana, bagaimana diselewengkan Yohanes pasal 8. Gitu ya. The escalation, the Bibles for children is totally forbidden, and all the Bible apps were forcefully removed from every e-commerce app store. Ya, di sini juga bagaimana Alkitab tidak boleh dan kemudian aplikasi-aplikasi Alkitab juga dilarang. Children were forced to sign a form renouncing their faith in public. The issue for the Chinese Communist Party is control. It is always about control, and ya, menurut salah seorang di sini dia bilang inti dari semuanya adalah Partai Komunis Cina ingin mereka berada dalam kendali, mereka mengendalikan sepenuhnya. It's about control. Gospel, they see the Christian message as something that would take control away from the Communist Party, and so this new socialist translation of the Bible is just another step for the Chinese Communist Party as they try to control the church and really co-opt Christianity as a means of controlling the people and helping them serve the party's interests. Ya, pokoknya intinya Partai Komunis Cina lebih berorientasi supaya paham-paham komunis tetap masuk dalam sekolah secara umum dan anak-anak secara umum, sehingga Alkitab di sana diputarbalikkan, dimasukkan paham-paham komunis, norma-norma yang sesuai dengan Partai Komunis Cina. Gitu, dan aplikasi Alkitab secara umum pada anak-anak semua dilarang, dan itulah keadaan saat-saat ini. Jadi mereka sudah banyak melakukan persekusi, tapi kemudian itu membuat gereja semakin berkembang, dan akhirnya mereka membidik bagaimana caranya supaya Alkitab sekarang yang diserang, dan kemudian Alkitab ini diubah. Oke, saya rasa videonya saya cut sampai sana, saudaraku. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi, link beritanya saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi Anda bisa nonton beritanya lebih lengkap lagi. Itu hanya beberapa bagian yang saya sempat terjemahkan, gitu ya. Dan ada banyak berita lain dari channel yang lain selain dari CBN News. Ini kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu berita ini muncul. Sebenarnya kalau saya lihat di beberapa kanal YouTube yang lain, sebenarnya peristiwa ini sudah mulai ramai dibicarakan sejak 2019. Jadi Partai Komunis Cina sudah berencana ingin merewrite, ingin menulis ulang Alkitab dengan versi mereka, sehingga di sana dikecilkan arti pribadi Yesus, sehingga mereka hanya menyembah kepada Partai Komunis Cina. Dan salah satu yang tadi diungkapkan bagaimana Yohanes pasal yang ke-8 tentang bagaimana Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan di sana Yesus mengaku bahwa dia orang berdosa, dan kemudian malah dia yang merajam perempuan itu dengan batu, gitu ya. Ini tentunya sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena kita tahu bagaimana Yesus memang tidak menghukum perempuan yang berbuat zina, tetapi bukan berarti Yesus membenarkan hal itu. Yesus berkata bahwa jangan berbuat dosa lagi, karena dosa perempuan ini ditanggungkan pada Yesus, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang saat ini ada di belahan dunia lain, mungkin sejak beberapa tahun ini, gitu ya. Dari peristiwa ini kita akan sama-sama melihat beberapa hal kebenaran firman Tuhan tentang hal ini, bagaimana Alkitab menjadi sesuatu hal yang kemudian diputarbalikkan, diselewengkan, gitu ya. Ada beberapa hal yang ingin kita perhatikan sama-sama tentang hal ini. Yang pertama adalah tentang sesuatu hal bagaimana dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada akhir zaman akan datang yang disebut dengan Injil yang lain. Kita akan lihat satu ayat dalam firman Tuhan dalam Galatia 1 ayat yang ke-6 dikatakan, "Aku heran karena kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain." Alkitab menjadi satu buku memang yang sudah sering diselewengkan, sering dipakai orang untuk disalahgunakan dan segala macamnya, gitu ya. Dan firman Tuhan sudah menuliskan bahwa ada suatu Injil yang lain. Bahkan Paulus tadi berkata bahwa kalau aku atau seorang malaikat di surga memberitakan kepada kamu Injil yang lain, terkutuklah dia. Ada Injil yang lain, ada Yesus yang lain, dan segala macamnya, gitu ya. Dan salah satu gambaran tadi bagaimana di Cina terjadi ada satu Alkitab yang mereka keluarkan dari Partai Komunis Cina, yang isinya merendahkan pribadi Yesus, yang isinya menganggap bahwa Yesus adalah seorang berdosa, yang isinya sama sekali tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan, gitu ya. Dan mereka memasukkan paham-paham komunis di sana dan menempatkan Partai Komunis sebagai sesuatu yang harus disembah, sebagai sesuatu organisasi yang mengatur segala sesuatu, gitu ya. Dan Alkitab sudah mencatat dalam firman Tuhan tentang suatu Injil yang lain, dan ini yang membuat Anda dan saya kita harus berhati-hati, gitu ya. Tidak ada salahnya kita membandingkan atau membaca beberapa versi dari Alkitab. Saya pernah membahas bahwa ada 2 macam metode penerjemahan Alkitab, gitu ya. Bagaimana diterjemahkan word for word sama thought for thought.
gitu ya. Dua ini sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang masalah kalau untuk kita di Indonesia, gitu ya. Atau Anda ngambil dari Alkitab bahasa Inggris pun tidak masalah, gitu ya. Tetapi itu semua menjadikan sesuatu bahwa kita tidak bisa mengacu pada salah satu bagian dalam Alkitab versi tertentu, tetapi kita harus membandingkan dari beberapa versi, gitu ya. Kita yakin dan percaya bahwa semua Alkitab yang kita pegang itu adalah yang ada di Indonesia khususnya, atau yang ada pada saat-saat ini. Kita tidak mengalami seperti yang dialami di Cina, bagaimana ada Alkitab versi yang baru, gitu ya. Tapi kita meyakini bahwa semua Alkitab yang kita pegang itu adalah sesuai dengan manuskrip aslinya, dan di dalamnya ada firman Tuhan. Terlepas dari kata orang apa Alkitab dipalsukan atau segala macam, kita percaya bahwa itu adalah firman Tuhan yang Allah ilhamkan kepada beberapa orang tertentu, dan itu ditulis sesuai dengan naskah aslinya, gitu ya. Ada hamba Tuhan yang seperti Bambang Nursena, dia menyelidiki semua dengan kata aslinya dan semuanya sesuai dengan kata aslinya. Bagian Anda dan saya adalah mari kita mempelajari Alkitab dengan benar dari berbagai macam versi, dari berbagai macam bentuk terjemahan untuk memperkaya itu semua, gitu ya. Itu hal yang pertama yang kita sama-sama perhatikan, bahwa dalam firman Tuhan dicatat ada suatu Injil yang lain yang membuat Anda dan saya harus berhati-hati, gitu ya. Hal yang kedua kalau kita lihat dari sini adalah tentang sesuatu hal bagaimana pemerintah Cina, dalam hal ini adalah Partai Komunis Cina, dia berusaha keras untuk menghalangi pertumbuhan gereja dengan segala macam persekusi dan segala macam gereja supaya ditahan, tetapi akibatnya semakin ditekan gereja malah semakin bertumbuh, pekerjaan Tuhan malah semakin meluas. Dan sekarang yang menjadi sasaran berikutnya adalah Alkitab. Tetapi ini semua menjadi satu gambaran bahwa sesuatu yang hanya tertulis dalam tulisan mati, gitu ya. Itu bukan inti firman Tuhan sebenarnya. Alkitab kalau kita lihat itu hanya sebuah buku yang menjadi isi yang sebenarnya adalah kata-kata di dalamnya, dan itu adalah firman Tuhan, gitu ya. Firman Tuhan inilah yang harusnya menjadi sesuatu hal yang hidup dan menghidupkan kita, gitu ya. Alkitab bisa kita robek, bisa kita buang, bisa kita apapun juga, itu semua tidak ada masalah. Itu hanyalah sebuah buku atau sebuah aplikasi ciptaan manusia, gitu ya. Tetapi kata-kata di dalamnya itulah yang harus dihidupkan oleh Roh Kudus, dan itu adalah firman Allah. Semua yang tertulis adalah hukum yang mematikan, tetapi Roh itu yang menghidupkan, gitu ya. Hal yang kedua ini kita akan sama-sama perhatikan. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-6 dikatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan, gitu ya. Jadi terlepas dari apapun versi atau bagaimanapun cara kita membaca Alkitabnya, sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan itu, bagaimana Roh Kudus menguraikan firman Tuhan itu buat Anda dan saya, gitu ya. Dalam beberapa kesempatan saya juga sempat mengkoreksi beberapa istilah atau kata-kata yang dirasa kurang pas dari satu terjemahan tertentu. Tetapi itu semua harus kita sesuaikan dengan bagian firman Tuhan yang lain, dan juga harus kita biarkan Roh Kudus menjelaskan itu semua, gitu ya. Semua yang tertulis kalau kita hanya baca sebagai suatu tulisan biasa, itu tidak ubahnya seperti pengetahuan, gitu ya, yang kemudian bisa berkembang, yang kemudian bisa berubah dan dikoreksi dan segala macamnya. Tetapi apabila kita itu terima sebagai satu firman Tuhan dan kita biarkan Roh Kudus menguraikan itu semua, maka Roh Kudus yang mengajarkan kita dari kebenaran kepada kebenaran, dari kehidupan kepada kehidupan, dan firman Tuhan itu berkuasa. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Alkitab, bukunya, aplikasinya semua bisa hilang, tetapi firman Tuhan tidak bisa ada seorang pun yang menahannya, gitu ya. Pemerintah atau apapun bisa berusaha menahan pertumbuhan gereja, menahan firman Tuhan, tetapi kebenaran itu akan menyatakan dirinya, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menahannya, gitu ya. Kalau kita lihat yang tadi saya tuliskan dalam Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi kita bukan bicara soal tulisan-tulisan yang hanya dalam sebuah buku yang namanya Alkitab, atau kita bicara soal ayat-ayat tulisan-tulisan yang ada dalam sebuah aplikasi, tetapi kita bicara tentang isi sebuah tulisan yang adalah firman Allah. Kita bicara soal kuasa di dalamnya, kita bicara soal Roh Kudus yang menghidupkan firman Tuhan itu. Alkitab bisa diselewengkan, Alkitab bisa dibakar, Alkitab bisa dibuang. Tetapi firman Tuhan itu tinggal kekal selama-lamanya. Karena itu setiap kali kita baca firman Tuhan, bukan semata-mata untuk pengetahuan kita, saudara. Waktu kita baca firman Tuhan, biarkan Roh Kudus menguraikan itu buat Anda dan saya. Dan firman Tuhan itu berkuasa, dan Roh Kudus itu menghidupkan itu semua,
Ini hal yang kedua. Hal yang pertama bahwa kita harus berhati-hati ada Injil yang lain. Hal yang kedua bahwa kita harus mengerti bahwa yang terpenting bukan seberapa banyak ayat yang kita hafal, Alkitab yang kita baca, buku yang kita obrak-abrik, tetapi sebagaimana waktu saat kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus menghidupkan itu, gitu ya. Dan firman Tuhan itu berkuasa buat Anda dan saya. Itu hal yang kedua, gitu ya. Dan hal yang ketiga yang saya sama-sama perhatikan di sini adalah tadi saya sudah bilang bahwa negara tentunya saya tidak akan menyorot dalam arti kata kita tidak perlu ada suatu kebencian atau apapun juga dengan pemerintahan Cina, karena ini adalah salah satu ulah dari salah satu partai yang ingin berkuasa di sana, yaitu Partai Komunis Cina, gitu ya. Terlepas dari motivasi apapun di balik itu semua, tentunya ada unsur politik dan kekuasaan di sana. Tidak perlu ada rasa antipati, kebencian atau apapun juga terhadap masyarakat Cina atau pemerintah Cina di sana, gitu ya. Tetapi yang terpenting yang ingin saya tekankan di sini dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Kita lihat dalam Lukas 8 ayat 17. Dikatakan sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Ayat ini berbicara soal sesuatu bagaimana suatu kebenaran itu lambat atau cepat pasti akan nyata. Apapun usaha manusia untuk menutupi sebuah kebenaran, apapun usaha manusia untuk menutupi keberadaan Yesus sebagai Allah, itu satu saat semuanya akan nampak jelas karena kebenaran itu akan menyatakan dirinya. Itu yang selalu saya pegang. Orang boleh memperdebatkan tentang apapun juga konsep dalam firman Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti bahwa kebenaran itu akan menyatakan dirinya. Gitu ya. Orang boleh berdebat panjang lebar soal perpuluhan, tetapi yang saya tahu kebenaran itu akan nyata dan dinyatakan Tuhan di hadapan semua orang. Orang boleh berdebat tentang apapun juga tentang masalah Tritunggal dan segala macam, tetapi satu hal yang pasti bahwa kebenaran itu akan menyatakan dirinya dan itu akan nyata dengan terang benderang di hadapan semua orang. Gitu ya. Dan begitu juga dengan hal yang kita lihat tadi, pemerintah Partai Komunis Cina mungkin bisa mengubah kata-kata dalam Yohanes tadi dan bersekarkan berkata bahwa aku juga orang berdosa kata Yesus, dan Yesus merajami perempuan itu dengan batu, gitu ya. Tetapi satu hal yang pasti, satu saat semuanya akan nampak jelas siapa pribadi Yesus yang sebenarnya, dan itu semua akan nampak jelas di hadapan banyak orang, gitu ya. Dan itu yang kita semua harus percayai dan itu semua yang harus kita doakan, gitu ya. Dan kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan nyata seperti air yang menutupi dasar laut, kata firman Tuhan, gitu ya. Dari video yang sederhana ini sama-sama kita melihat bahwa mari kita semakin berjaga-jaga, mari kita semakin menggali firman Tuhan, dan juga mari kita bersyukur bahwa Anda dan saya, kita di Indonesia, kita mendapat banyak keleluasaan untuk membaca firman Tuhan, untuk beribadah. Walaupun kita tahu beberapa saudara kita di beberapa daerah, mereka juga mengalami banyak masalah dengan hal ibadah dan segala macamnya, ya kita bisa berdoa bagi mereka, gitu ya. Tetapi manfaatkan waktu dan kesempatan yang Anda dan saya punya untuk mulai baca firman Tuhan, untuk hidup dekat dengan Tuhan, dan itu semua menjadi suatu anugerah yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Kita tidak mengalami pemerintahan seperti Partai Komunis Cina seperti itu, di mana Alkitab menjadi sesuatu hal yang dilarang, gitu ya. Tetapi mari Alkitab dan aplikasi Alkitab yang dengan leluasa Anda dan saya bisa baca, mari manfaatkan untuk baca dan menggali firman Tuhan dan semakin dekat kepada Tuhan. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik suatu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.